karena saya sudah lama mendengar produk unggulan ya, Bina Anaprasa atau pendidikan anak usia dini di cabang Kutai Kertanegara. Jadi Project Respon ini adalah proyek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Pada hari ini ketemu lagi bareng saya Rasya. Namun saya hari ini tidak sendiri. Saya kebetulan ada kehadiran tamu yang luar biasa. Ini salah satu tokoh yang ada di PKBI pusat ya. Nah, hari ini kita berada di PKBI Kutai Kartanegara, tepatnya di Yayasan Bina Anaprasa dan TK Anggrek Hitam ya. Nah, akan saya langsung perkenalkan ya tentunya. Ada Bapak siapa Pak? Monggo Pak, silahkan Pak diperkenalkan Pak. Baik Rasya, terima kasih. Halo semuanya teman-teman relawan PKBI. Nama saya Eko Mariadi, saya Direktur Eksekutif PKBI Pusat. Nah, sudah kenal ya tentunya Sobat PKBI ya. Baik, hari ini kita berada di Kutai Kartanegara ya Pak ya, tepatnya di Desa Maluhu. Nah, kira-kira misi apa nih Pak yang dari PKBI Pusat sehingga mau berkunjung nih Pak ke Desa Mahulu di PKBI Maluhu ya, tepatnya di Kutai Kartanegara. Ya, seperti apa nih Pak? Apa misinya Pak? Misinya sebetulnya sederhana saja. Saya ingin membangun silaturahmi. Baik. Karena saya sudah lama mendengar tentang adanya Bina Anaprasa atau sekolah PAUD-nya PKBI. Tetapi baru pada hari ini, dan kebetulan ini terjadi di bulan Ramadan ya kan, tahun 2022. Saya diberikan kesempatan dan difasilitasi oleh pengurus daerah PKBI Kaltim dan juga Direktur Eksekutif daerah PKBI Kaltim untuk berkunjung ke salah satu, istilahnya itu apa ya, produk unggulan ya, atau tempat unggulan PKBI Kaltim, di mana kita berada di satu tempat yang namanya Bina Anaprasa atau pendidikan anak usia dini di cabang Kutai Kertanegara. Betul sekali. Baik, saat ini ada tim mana saja nih Pak yang Bapak bawa nih Pak pada saat hari ini? Baik, saya ke Kalimantan Timur ini bersama dengan 4 orang. Semuanya ini dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi Project Respon. Oh, baik. Jadi Project Respon ini adalah proyek yang didanai oleh DFAT, Departemen Foreign Affairs and Trade-nya Australia. Oke. Nah, dari DFAT ini kita kebetulan mendapatkan alokasi grant untuk meningkatkan lagi dan mengembalikan lagi layanan klinik PKBI. Oke, baik. Nah, pada hari ini saya dan tim didampingi oleh Ibu Lucy sebagai Program Manager Project Respon, ingin melihat kemungkinan atau posibilitas menggabungkan atau mengintegrasikan layanan klinik Kespro PKBI dengan layanan pendidikan anak usia dini. Oh, ya kan? Mantap ya Pak. Karena ya, kan pada akhirnya kita harus berbicara tentang siapa yang akan menjadi target layanan PKBI. Di antara itu ya termasuk anak-anak, lansia, ya kan, ibu hamil, perempuan, remaja, dan lain-lain. Nah, termasuk mungkin pengasuhnya Pak ya, pengasuh yang ada di Bina Anaprasa ya Pak ya. Betul, termasuk pengasuh, kepala sekolah, guru-guru. Keluarganya juga mungkin boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, luar biasa. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kunjungan saya ke sini, kita tadi sudah sharing, tukar pengalaman, dan kemudian juga berbagi apa yang bisa kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan ada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan. Dan saya sangat kagum dan juga terkesan dengan metode pengajaran dan juga stamina para guru pengajar di sini ya kan, terutama Pak Mufid ini sebagai ketua cabang PKBI Kukar ya kan. Ini beliau ini masih punya energi yang luar biasa, yang sangat besar ya, yang juga patut ditiru oleh generasi atau youth-nya PKBI gitu loh. Jadi Pak Mufid kalau boleh ke sini sebentar Pak Mufid, saya ingin perkenalkan. Nih, Pak Mufid ini adalah ketua cabang PKBI Kukar. Tetapi dalam usianya seperti ini, beliau masih dengan semangat memimpin Yayasan Bina Anaprasa PKBI yang mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Pak Mufid ini bisa menjadi contoh dan teladan sekaligus inspirasi untuk generasi muda atau youth PKBI. Kira-kira begitu, Pak Rasa. Luar biasa.
harapannya berarti ada sinkronisasi ya Pak ya, baik dari program respon PKBI pusat, PKBI daerah sampai dengan PKBI cabang ya Pak betul, ya. Termasuk betul. di lingkungan Bina Anak Prasa itu sendiri. Baik. Betul. Nah, kalau yang Bapak lihat saat ini Pak, apakah banyak ini hal-hal yang sudah luar biasa nih yang dimiliki oleh Yayasan Bina Anak Prasa, khususnya untuk yang di wilayah Kalimantan Timur atau mungkin nih yang sudah tergambar di sini ya, di TK Anggrek Hitam ya kalau nggak salah ya. Seperti apa nih Pak gitu? Saya kira saya melihat lebih banyak hal yang positif ya di sini. Jadi pertama dari jumlah anak-anaknya saya kira sudah lebih dari 30 anak tadi ya. Kemudian secara usia juga memang mereka masuk kualifikasi PAUD ya. Kemudian secara materi juga saya tadi melihat guru-guru itu mengajarkan selain materi-materi ajar yang diajarkan di sekolah-sekolah umum, tapi juga materi ajar khasnya PKBI juga disampaikan. Misalnya tentang bagaimana pendidikan Kespro, mengenal tubuh, mengenal anggota keluarga, mengenal bagaimana kita bersikap kalau menghadapi situasi-situasi darurat misalnya ya kan. Jadi saya kira itu yang memang harus disampaikan sehingga ke depan PKBI ini bisa menjadi pusat unggulan dalam dunia pendidikan PAUD ya, begitu. Dan juga tentunya mungkin bisa jadi role model kali ya Pak betul. Ya, untuk pendidikan anak usia dini ya betul. Pak ya. Betul. Oke. Nah, tadi juga ada disampaikan terkait Kespro ya Pak ya. Sejauh ini apakah sudah seluruh ini Pak Bina Anak Prasa yang ada di bawah naungan PKBI metode pendidikannya itu juga ada berkaitan dengan Kespro? Apakah sudah menyeluruh atau masih ada yang belum Pak? Atau mungkin ada ada perencanaan apa mungkin ke depannya? Saya kira secara keseluruhan pendidikan Kespro ini menjadi ciri khasnya PKBI. Jadi di hampir semua PAUD PKBI daerah, termasuk di Kaltim ini, pasti ada mata ajar pendidikan Kespro. Tetapi tadi dalam diskusi sempat terlontar bahwa ada juga kebutuhan untuk menghadirkan misalnya selain Kespro itu juga layanan psikologi misalnya, layanan kesehatan mental, betul, ya kan? Betul. Kemudian juga menghadirkan dokter, bidan, kemudian perawat, ya kan? Untuk apa? Supaya anak-anak itu tahu dari mana mereka lahir, bagaimana mereka lahir, kemudian selain mengenal organ-organ yang diajarkan, juga mereka mendengar langsung dari narasumber yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai perawat, sebagai psikolog, sehingga nanti sekolahnya PKB ini menjadi semacam one stop shopping ya kan, one stop school yang mengajarkan bukan hanya materi ajar secara umum ya kan, tetapi juga mengajarkan pendidikan Kespro dan juga pendidikan tentang medis, keperawatan, bagaimana menghargai diri sendiri, bagaimana kita menghormati orang lain dan seterusnya begitu. Dan itu juga mungkin jadi bisa ini ya Pak ya, sebagai motivasi nih buat anak-anak mungkin di usia emasnya ini, mereka mungkin akan punya cita-cita nih gitu kan ya. Oh, ada dokter nih mungkin ya kan. Suatu saat nanti saya bisa jadi dokter karena udah ada contohnya ya Pak ya, seperti itu. Baik, teman-teman sobat PKBI, terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Semoga silaturahmi ini tetap bisa berlanjut lagi. Senang sekali kehadirannya bisa memberikan masukan yang luar biasa untuk kita semua yang ada di sini. Oke, sobat PKBI, sekian dulu untuk perbincangan kita pada hari ini, podcast Sisi Lain PKBI Kaltim. Untuk itu saya Rasya dan juga Pak, saya Eko Mariadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Ya. Dan juga tentunya tetap semangat terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya PKBI, Media PKBI Kaltim, dan juga kita punya Pak, ada Instagram dan Facebooknya. Nah, untuk Instagramnya ada di PKBI Kaltim, kemudian di Facebooknya ada di Media PKBI Kaltim. Kita juga punya layanan konsultasi ya Pak ya, nanti silahkan menghubungi, kita akan sisipkan kontak hotline PKBI Kaltimnya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Rasya, terima kasih PKBI Kaltim. Luar biasa.